Bagaimana kita melihat dan menilai seorang wanita cantik sebenarnya? Apakah karena wajahnya yang molek, ataukah karena tubuhnya yang indah, atau karena kalau diajak omong nyambung sebenarnya? Atau tiga-tiganya? Wajahnya cantik, tubuhnya molek, diajak omong nyambung. Itu kalau kita bicara soal wanita. Tapi bagaimana kalau kita bicara soal sebuah kota? Bagaimana kota itu bisa terlihat indah dan berkesan? Apakah memang dari keindahannya, ataukah dari orang-orangnya, ataukah dari budayanya? Lah, bagaimana menyampaikan keindahan sebuah kota itu? Ternyata dalam sebuah kota dibutuhkan seorang duta wisata. Seorang yang bisa menyampaikan apa keindahan kota itu. Apa yang menyebabkan kota itu menjadi berkesan. Nah, di latihan episode ketiga ini, yang merupakan kerjasama Universitas Nasional Karangturi dan Koneksi.tv, saya akan mengundang seorang perempuan yang sangat luar biasa, perempuan muda, pegiat pariwisata, dan juara Denok Kenang tahun 2019 dari Kota Semarang, Mbak Fania. Apa kabar Mbak Fania? Baik, puji Tuhan Bapak. Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat, keluarga sehat? Sehat. Kesini tadi naik apa? Kesini tadi saya sendiri Bapak. Oh sendiri? Iya sendiri. Oh oke. Kegiatannya apa nih barusan ini? Kegiatannya ini karena masih dalam pandemi, jadi masih fokus skripsi nih. Saya lagi nyusun skripsi. Sudah mau selesai? Iya sudah mau selesai. Sudah mau selesai? Sudah. Wah ini padahal banyak kisah yang akan kita gali lagi. Iya. Tapi sambil Anda nulis skripsi, kita break dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk acara ini. Kita akan gali lagi Mbak Fania seperti apa. Oke, kita jumpa lagi dengan Mbak Fania yang akan ngomong soal pariwisata di Semarang. Ya kan? Kita akan menggali loh ini Mbak Fania yang sedang menyelesaikan skripsi. Apa sih bagaimana bisa menakar cantiknya kota melalui seorang duta wisata. Menakar. Ya menilai gitulah. Siap. Menilai. Kira-kira gimana tadi yang saya katakan Mbak Fania? Bagaimana sih sebenarnya kota itu bisa terlihat indah? Apakah tadi oleh bangunannya, oleh mungkin budayanya, atau oleh kulinernya, oleh apanya sih sebenarnya? Nah sebenarnya yang menarik dari, kalau ngomongin tentang pariwisata Kota Semarang. Kota Semarang. Yang cantiknya adalah akulturasi budayanya. Oh, akulturasi budayanya. Yes, akulturasi budayanya memang banyak banget di sini. Di sini sebenarnya ada Tionghoa, ada Jawa, ada Arab juga, ya kan? Kita di sini bertiga jadi satu. Di satu kota, di mana kota ini damai terus. Nah ini jadi damainya itu yang penting ya. Yes, di tempat lain banyak etnis tapi damai atau tidak itu ya kan? Itu jadi damainya itu ya. Oke. Yeah. Lah itu wujudnya di mana aja yang bisa terlihat? Wah ini kelihatan Semarang guyup sekali itu. Misalnya di mana gitu? Yang jadi apa ya? Kayak kelihatan banget nih kalau Semarang guyup banget. Sebenarnya ada salah satu tradisi yang ada setiap tahun sebelum bulan Ramadan itu Dugderan, dimana ada kayak warak. Itu saya juga tiap tahun ke Dugder kok. Oh iya? Iya. Kok gak ketemu sih Pak kita? Kamu beli apa? Kapal-kapalan utuk itu atau? Saya kayaknya beli itu deh Pak, telur gulung ya. Telur gulung ya. Saya nggak ketemu Bapak tuh ya. Jadi itu sebenarnya salah satu budaya di Kota Semarang yang kelihatan banget adalah itu. Yang mungkin orang kalau nanyain kan pasti apa nih eventnya, apa nih atraksi yang ada di Kota Semarang. Nah itu salah satunya. Tapi kalau ngelihat dari bangunannya ada banyak dong. Ada kita punya Kota Lama. Sebentar saya mau cerita. Di Dugderan kalau saya pergi itu saya selalu beli celengan loh. Tiap tahun saya beli. Iya. Celengan apa tuh Pak? Iya ada Werkudara, ada Hanuman, ada naga. Itu saya baru tahu kalau yang Hanuman, naga. Oh berarti emang hobi juga ya? Oh saya hobi karena gini, saya memang Tionghoa, tapi sejak kecil itu dulu diajak mbok pembantu itu ke Dugderan. Jadi saya itu kalau tiap tahun nggak ke Dugderan tuh memang ada yang hilang. Ada yang ini ya? Ada yang merasa yang hilang. Iya jadi loh di rumah tuh saya masih selamatan loh. Oh iya? Iya, kalau suro, betul loh saudara saya, kalau suro itu saya manggil di rumah loh, saya ikut selamatan. Nah, itu mungkin akulturasinya. Nah itu akulturasinya. Akulturasinya ya. Jadi dari Bapak sendiri kan menerapkan itu kan? Iya, dan itu saya jalankan sih, dan seneng. Kenapa kamu tahu nggak saya kok seneng selamatan di rumah? Kenapa Pak?
ingkungnya tuh loh Ina. Ingkung, oh ingkung, Ayam iya, bumbu ayam ruja itu loh. iya. Sama bubur selamatannya itu kan Iya. enak manis itu loh. Iya, Seperti iya. mencicipi manisnya hidup lah. Iya, manis banget ya Bapak. Oke. Oke, tadi Anda mau ngomong yang bagian mana yang Kota Semarang yang bisa menunjukkan akulturasinya salah satunya? Akulturasinya sebenarnya banyak dari setiap bangunannya juga. Setiap bangunannya juga ya? Setiap bangunannya, dari model bangunannya. Kita mungkin sering, orang kalau ke Semarang, pasti yang pertama lihat adalah Lawang Sewu, ya kan? Di Tugu Muda. Orang kalau begitu datang. Itu rodok serem loh itu. Oh iya, tapi sekarang nggak serem kok Bapak. Saya tuh terus terang memang Gimana? banyak orang bilang serem ya, tapi saya nggak pernah lihat yang serem-seremnya. Iya, puji Tuhan nggak pernah lihat yang serem-serem. Mungkin ya? mereka takut sama saya. Kok jadi Bapak? Awas, ketuanya lewat ya. Oke, itu paling. Lawang Sewu ya? Yes, bangunannya. Padahal itu dulu bekas bangunan apa ya? Kereta api atau apa? Iya, ya? kereta api. Kereta api ya? Iya, KAI. Tapi terus dianggap serem karena pernah jadi tahanan gitu ya? Iya, Rumah jadi tahanan tempat. ya? Ya, karena memang sejarah-sejarah yang zaman dulu banget ya kan. Tapi sekarang memang sudah direvitalisasi, sudah dibangun kembali. Ya kan, jadi citranya memang ini sebagai apa ya? Bangunan yang memang meninggalkan sejarah tapi tetap terlihat cantik. Kan bersih banget sekarang ya kan. Dan juga ada narasi yang indah yaitu Lawang Sewu. Yes. Itu orang penasaran mungkin ya? Iya, ada nggak turis yang datang terus ngitungi itu ada nggak? Ada. Ada. Terus jumlahnya berapa sebenarnya? Sebenarnya berapa sih jumlahnya pintu? Kalau untuk jumlahnya karena tepatnya berapa itu? Nah, tepatnya itu nanti saya tanyakan kepada pakarnya. Itu bisa adakan kuis loh. Oh, bisa lomba ya? untuk pariwisata. Berapa jumlah pintu? Iya, karena masyarakat tahunya kan itu beneran 1.000 ya enggak, itu sebenarnya hanya nama aja. Kiasan lah, pintunya kiasan. banyak itu karena ya. pintunya banyak gitu dari Lawang Terus Sewu. Jalan Lawang Sewu kemana lagi? Selain Jalan Lawang Sewu, dari Lawang Sewu kemana maksudnya? Dari Lawang Sewu kita, itu ada bentuk akulturasinya mungkin Belanda juga ya. Ada pengaruh Belanda kan itu ya? Belanda sekali. Ada Sampokong. Oh, Sampokong. Tionghoa. Iya. Deket-deket juga kan tuh. Iya, dekat. Ya, lumayan dekat ya. Iya, dekat. Terus terakhir ada di Kota Lama. Kota Lama. Belanda, Oke. Ya memang di situ kuat. Mereka di situ namanya adalah Little Netherlands. Oke. Gitu. Netherlands kecil. Yes. Netherlands kecil. Yes. Orang kalau ke sana mungkin aku pengen punya cita-cita, aku pengen ke Netherlands nih, tapi belum kesempatan untuk ke Netherlands. Orang akhirnya datang ke Kota Lama gitu. Ke Semarang gitu ya? Iya, ke Semarang. Gitu. Terus banyak sih sebenarnya kalau ngomongin pecinan. Yes, pecinan juga. Makanannya luar biasa loh. Oh lah ya, tadi saya tanya, selain bangunan kan kuliner Semarang juga terkenal kan? Kulinernya banyak banget. Sudah ada belum bukunya? Buku kulinernya? Iya. Ada di lantai 8 Gedung Pandenaran. Nanti Bapak saya kasih bukunya. Oh, ada? Ada. Soal kuliner Semarang? Ada. Kita punya buku, jadi di Dinas Pemerintah Kebudayaan dan Pariwisata, kita punya buku. Di situ isinya memang ada kuliner, ada bangunan-bangunan pariwisata, dan yang terupdate pasti kita bikin semua di situ. Gitu. Ini memang kalau dipikir ya, Semarang tuh dulunya dianggap kota yang mungkin ya ketinggalan zaman, kuno, bahkan kumuh. Sekarang ini kan barusan dapat penghargaan sebagai kota paling bersih se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Oh, tepuk tangan loh. Hebat sekali. Lah, pariwisatanya tuh juga makin maju nggak menurut kamu? Iya, karena salah satu achievement itu ada karena pariwisata Kota Semarang. Karena dari pariwisata akhirnya masyarakat kan akhirnya punya sense of belonging itu. Rasa memiliki kota ini akhirnya Semarang bikin bersih dong. Akhirnya pada saat adanya kompetisi, perlombaan dan lain sebagainya, akhirnya Semarang dapat itu kota terbersih itu. Itu karena pariwisatanya juga. Karena orang-orang penggiat pariwisatanya juga. Mereka juga supaya makin banyak orang yang mau datang gitu ya. Karena kalau nggak bersih mungkin wisatawan ya males kali ya. Iya, males. Jorok gitu ya. Iya. Kalau jalannya jorok berarti nanti mikirnya wah restorannya jorok, hotelnya ya jorok gitu ya. Karena kan mindset orang pasti ke sana ya, Bapak. Ke sana juga ya. Iya. Misalnya kalau punya waktu 3 hari gitu di Semarang. Jadwalnya kemana yang paling seru nih? Kalau ke Semarang jadwal yang paling seru kalau anak muda, karena millennials pasti pengennya yang instagramable. Iya, di mana itu? Di Kota Lama dong, ya kan?
paling Oh iya iya, Instagramable sekarang di lagi sana. in ya, lagi in banget ya. banget, Hah? in banget. Itu anak Semarang atau luar kota juga datang? Nah ini karena Semarang kan awalnya dulu disebut sebagai kota transit aja nih, karena Semarang sebagai gerbangnya Jawa Tengah. Tapi makin kesini Semarang dengan peningkatan okupansi yang ada, Semarang sekarang jadi kota pariwisata. Nah jadinya memang semuanya ini adalah pariwisata di kota Semarang, bener-bener semua yang mendatangkan massa bisa dibilang sebagai tempat pariwisata gitu. Oke. Berarti tapi Anda sebagai duta wisata ini kan punya tanggung jawab moral ya Iya. untuk mengangkat kota Semarang kan ya? Iya. Iya kan? Iya. Apa yang sudah Anda lakukan? Yang saya lakukan sejauh ini untuk pemerintah dan untuk pariwisata kota Semarang tentunya dari diri sendiri. Karena menurut saya kalau ngomongin tentang aduh pengen bawa pariwisata ke internasional tapi dari saya sendiri nggak mau gerak ya saya nggak bisa bilang itu saya udah bergerak, tapi dari saya sendiri saya mencoba untuk kasih tahu dari teman-teman terdekat lewat sosial media. Instagram. Yes, Instagram. Karena kayaknya semua kehidupan manusia ada di Instagram gitu kan. Sekarang ini betul. Sekarang Ya, ini ya. platform yang nomor 1 adalah Instagram. Oke. Nah, terus lewat dari situ saya memang sharing dan posting tentang pariwisata Kota Semarang. Sebenarnya simple. Ketika kita di salah satu tempat yang ada di Kota Semarang, kita upload storyin temen nih misalkan. Terus habis itu tag tempatnya dan tag lokasinya. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Hal sederhana tapi dia impactful menurut saya gitu. Yang menurut kamu kalau secara takaran itu misalnya, wah Semarang itu sudah majunya sudah kayak di Pineng atau seperti di Disneyland nggak gitu loh. Ada nggak indikator itu? Nggak kalah loh Semarang sama yang di luar negeri. Ada nggak indikatornya? Kalau dari pandangan orang lain pasti ada. Orang yang menganggap seperti itu ada. Ada nggak Semarang itu? Semarang yang orang merasa kayak oh ini bisa nih go internasional gitu maksudnya. Ada. Ya contohnya itu Little Netherlands. Little Netherlands ya. Iya, karena memang sebenarnya pusat dari kota terbersih itu adalah di Netherlands karena kita ada yang namanya Car Free Night. Oke. Nah, dan mungkin indikasinya betul nggak misalnya, makin banyak wisatawan yang datang, terutama di luar kota Semarang. Itu menunjukkan wah ini wisatanya pasti bagus nih. Yes. Ya betul, kan? Apalagi kalau banyak orang asingnya. Iya betul. Wah tiap minggu sak kapal datang. Iya. Ya kan berarti wah ini maju gitu ya. Mau betul. tidak mau implikasi dari pariwisata maju adalah roda ekonomi yang berputar. Betul. Ya kan? Iya. Kalau cuman orang lihatnya di internet saja ya percuma ya kan? Iya. Di medsos saja. Mereka memang harus datang dan menikmati gitu ya. Jadi itu menjadi tolak ukur juga ya. Iya, karena ya itu yang tadi saya bilang ada okupansi peningkatan dari hotel, dari tempat semuanya. Itu kan jadi kayak itu kalau gitu memang pariwisata itu harus sinergi semua ya. Iya, betul. Hotelnya harus cukup, bersih, murah, ya kan? Kemudian restorannya juga harus sama ya, bersih, cukup, murah. Iya. Pokoknya kalau orang Semarang murah gitu asal murah. Terus transportasinya, tapi memang ini sudah nggak bisa rem lagi mungkin ya. Kebutuhan manusia sebenarnya untuk melihat piknik itulah istilahnya. Ini kan sudah terjadi di mana? Anak milenial semua piknik kan? Nggak usah punya rumah, yang penting pernah foto di pegunungan Himalaya. Ya kan? Lah kan dibalik toh, sudah nggak usah punya rumah, nggak apa, yang penting pernah foto di Kota Lama Semarang itu kan? Ya kan? Jadi mungkin harus mungkin dibanyain itu ya foto-foto Instagramable dari Kota Lama itu yang indah-indah gitu ya. Sudah pernah ada juga ya? Misalnya ngundang fotografer profesional. Terus suruh motret yang bagus-bagus. Misalnya kamu sudah Kota Lama di pagi hari ya, kamu potret pagi. Iya. Karena sebenarnya di Kota Lama itu kan tempatnya emang cukup luas kan. Kota Lama itu gede ya, banget, gede sekali ya. Banget. Dan bangunannya banyak sekali ya. Yes. Dan di Kota Lama tuh sebenarnya yang menarik selain tempatnya adalah event-event yang ada. Oh, eventnya juga. Nah, kalau ngomongin tentang event yang ada di Kota Lama, itu sebenarnya banyak banget. Kalau tadi Bapak singgung tentang foto, nah di Kota Lama itu juga sering banget adain fashion show. Fashion show tentang batik. Jadi di jalanan. Di gedung itu jadi kita dibikin fashion show-nya di luar deket pohon akar. Ya, yang gede yang buat orang foto-foto itu. Yes, orang di situ. Nah, kan ikonnya di situ. Terus habis itu ada lagi dulu tempatnya tidak hanya di situ, di belakang gereja Belenduk juga, karena di situ ada pasar barang antik. Oh, yes. Saya suka itu. Ya.
pasar itu toh, Loaan itu toh, Iya. barang-barang kuno itu toh. Saya ngeliat Bapak nih emang suka terhadap barang Karena antik. saya suka, siapa tahu bisa menemukan mantan di sana. Oh, jadi mantan itu barang antik Bapak? Bukan dong. Yo, tapi kan berharga. Oh iya, iya. Oh, berharga? Mantan masih berharga Oh ya, iya Pak? toh, Oh, iya. gitu ya, Kenangan gitu. itu kan paling berharga. Oh gitu. Tapi gini, saya pengen ngerti, saya pernah dapat tamu, kebetulan saya dari Semawis, Iya. dikunjungi oleh seorang konsultan pariwisata. Dia mengatakan demikian, nowadays tourism is not Disneyland. Tourism is not Disneyland. Jadi tourisme itu sekarang bukan Disneyland. Tourism is what you want to see in the actual life of the people around here. Yes. Setuju nggak bahwa sebenarnya tourism itu sekarang cuman melihat apa sih kehidupan rakyat di lokalnya. Jadi jangan sampai jadi kayak Disneyland yang terlalu dibedai gitulah. Yes. Kasarnya. Gimana menurut kamu? Ya saya setuju sih sama quotes yang tadi Bapak sampaikan. Memang lebih ke masyarakatnya. Jadi mereka pengen lihat orang Semarang itu pagi sarapannya apa sih? Nasi ayam. Loh, enggak, maksudnya mereka pengen lihat, pengen dan terus pengen ngicipi. Terus pengen ngicipi gitu loh. Bukannya terus mereka pengen nyoba yang tapi nasi ayam kayak gini. Nasi ayam paling enak di mana gitu kan? Iya. Jadi semacam itu ya. Iya, jadi budaya yang mereka juga ketika datang ke satu kota, mereka pengen ikut. Pengen ikut ya? Iya. Pengen ikut dan merasakan kan denyutnya seperti apa. Jadi itu konsep warga lokal kalau orang sekarang bilang. Gitu ya? Iya. Jadi memang, ya ini mungkin saya sih juga senang Kota Lama sudah mulai bagus, tapi memang harus, kalian juga harus hati-hati. Jangan sampai ciri lokalnya juga hilang kalau dari ini. Artinya dibikin bersih boleh, tapi orang-orangnya yang lokal-lokalnya tuh harus terlihat loh. Iya. Apalagi penghuni Kota Lamanya itu kan masih ada ya. Ada. Dan itu cukup antik ya mungkin ya. Iya. Unik lah. Iya, ada salah satu budaya Bustaman. Nah, Bustaman itu. sate kambing. Iya, Bapak ini kenapa ya? Kalau ngomongin kuliner boleh ya kan lapar Bapak? Saya lumayan. Ini sedang menjalankan intermittent diet. Oh gitu ya. Iya, jadi ada budaya itu di Kampung Bustaman itu. Yaitu di daerah Kota Lama juga, dekat di situ, Jalan Mataram. Jadi memang kalau dibilang unik, iya mereka punya budaya yang unik. Semarang memang banyak banget budayanya. Itu saya bilang akulturasi budaya yang nggak pernah habis di Kota Semarang banyak banget. Kalau ngomongin budaya, nggak selesai kayaknya satu hari ngomongin budaya di Kota Semarang gitu. Dan memang satu lagi saya juga pernah terlibat, ya tidak langsung terlibat. Dulu pernah ada film Gi yang bikin Mira Lesmana di Semarang. Tahun kapan Bapak? Waduh, tahun berapa? Filmnya soal Suhogi, tahu nggak? Saya belum lahir kapan. Filmnya cukup baru. Jadi Mira Lesmana bikin film perjuangan Suhogi, seorang pemuda, aktivis pemuda. Itu luar biasa, mati muda. Dia di Jakarta besarnya, tapi syutingnya terpaksa diambil di Semarang. Salah satu alasannya gedung-gedungnya Semarang itu memang masih original. Dan yang menarik kata-katanya, mukanya orang-orangnya juga masih tahun 60-an. Iya, betul. Lah ini apakah artinya memang ternyata daya tariknya Kota Semarang di masyarakatnya juga ternyata. Betul. Yang mungkin juga lebih sumeh. Iya, sumeh. Lebih grapia, semana, rodok celutak. Iya ya. Semarang tuh tetap ada bumbu celutak-celutaknya, ya kan? Ya ini guyonnya orang Semarang. Iya. Tapi memang, dan itu menurut saya nggak akan bisa tergantikan kan. Yes. Kalau cuman bangunan, mungkin di kota lain juga ada loh. Di Bandung tuh juga banyak bangunan kuno. Iya betul. Setiap tempat ada kota lamanya. Ya kan? Setiap kota-kota besar ada. Tapi orang-orangnya yang beda. Iya. Ya, jadi mungkin memang itu yang harus dijaga mungkin. Culture-nya ya. Iya. Oke, jadi dan di Semarang ini selain ya kota lama, terus sekarang juga mulai ada yang namanya desa wisata. Yes. Itu gimana konsepnya kalau desa wisata? Jadi desa wisata itu gimana ya? Gini, desa wisata itu kan di Kota Semarang itu ada banyak banget sebenarnya. Ada desa banyak? Kandri, iya banyak. Jadi ada beberapa desa yang memang sudah terverifikasi. Kampung Pelangi termasuk desa wisata enggak? Itu termasuk. Termasuk ya? Iya. Yang di Warna-Warni bagus betul, itu ya? Betul. Itu kan karena memang hits banget kan pada saat itu banget tuh. In banget ya. Warnain tembok-tembok rumah gitu kan ya Pak. Dan kamu tahu nggak, itu saya pernah ke sana belusuan. Itu ada penduduk bilang, wah bagus Pak bisa begini. Kamu tahu kenapa dia bilang gitu? Kenapa Pak? Dulu nih daerahnya kumuh, banyak orang mabuk. Yes. Sekarang begitu banyak
wisatawan rame, yang mabuk malu. Iya betul. Kalau konangan sama wisatawan, iya, jadi ini ya. Mereka sungkan. Iya, mereka sungkan. Dan mungkin ekonomi mulai berputar juga betul, sih. Betul. Jadi ya ini dampak positif ya. Kalau iya, sebuah tempat bisa jadi desa wisata. Betul. Terus selain country isinya apa kalau country? Country, di desa country itu banyak ada wisata. Pasti setiap desa wisata itu ada kuliner, ada makanan khas dari desa tersebut. Terus ada satu desa yang ada di Gunung Pati, yang saya juga pernah ada di YouTube saya juga, saya pernah shoot di sana. Gunung Pati isinya apa? Jadi di salah satu desa tersebut itu desa yang benar-benar di dalamnya dia jualannya pakai uang kepengan awalnya. Oh, kayak zaman kerajaan itu mungkin. Iya, kepengan gitulah. Terus tapi akhirnya pada saat itu karena mungkin sistem ya harus terus dirubah ngikutin perkembangan zaman, akhirnya dibuatlah seperti biasa, cuman jajanannya tetap jajanan zaman dulu. Jadi kalau di sana ada wedang ronde, ada wedang rempah. Oh, bayarnya sudah nggak pakai kepengan? Udah enggak. Sudah pakai kali ya? Uang biasa. Pakai apa? OVO. Kita boleh sebut merek nggak sih di sini? No sponsor ya ini tapi. Pakai uang gitu aja. Sama ya kan? Yang satu biru, satu ungu gitu. Oh, sekarang pembayarannya sudah modern tapi makanannya. Iya, makanannya. Dan di desa tersebut memang masyarakatnya yang guyup ya sebenarnya. Kembali ya? Yes. Ke masyarakatnya lagi loh ya. Jadi bangunan dan itu sebenarnya cuma kayak untuk wadahnya dulu ya. Yes. Kontennya masyarakatnya seperti apa gitu ya. Budayanya seperti apa. Bahkan mungkin pakai bahasa Kromo Inggil mungkin di sana. Kalau di sana bahasanya Semarangan. Oh, Semarangan. Orang yang ngomongnya kalau Semarangan nih ngomongnya kayak dewe iki ya. Piye ta? Asemi. Ya, itu bahasa Semarangan. Oh gitu ya. Iya. Enggak Kromo Inggil ya? Enggak. Jadi pakainya bahasa Prokem. Oh, Prokem malahan. Ya menarik juga ya. Iya. Apalagi kalau dikuati lagi ya. Iya. Oke, terus mungkin ada beberapa lagi mungkin desa wisata. Ada banyak banget. Mungkin yang khusus batik itu ya ada kan? Iya, Kampung Batik. Kampung Batik itu ya? Iya, Kampung Batik. Itu juga akulturasi saya lihat. Yes. Di temboknya pernah saya lihat ya. Iya. Ada ternyata juga ada seorang Tionghoa yang merintis di kampung itu ya. Betul. Jadi memang banyak budayanya. Jadi sekarang saya tahu. Jadi akulturasi di Semarang dirasakan karena mungkin di tiap titik itu ada kehadiran akulturasi itu sendiri ya. Betul. Tadi disebutkan di Kota Lama, di Sampokong, ada di semua. Kampung Batik, ya kan? Jadi itu dirasakan semua ya. Iya, betul. Dan itu emang mereka melebur jadi satu ya kita di situ. Oke. Apa ya? Mungkin tiap desa itu bisa nggak ya jadi desa wisata Janjani? Bisa. Jadi memang sekarang pariwisata ini dinas sendiri sedang mendata. Jadi setiap wilayah, kecamatan, kelurahan wajib mengirimkan 10 destinasi wisata. Maksudnya seperti potensi wisata yang bisa digali dari wilayah tersebut, yang nantinya akan diseleksi kembali, diseleksi ulang, dan nanti akan diverifikasi bahwa memang tempat ini siap dijadikan pariwisata, monggo silahkan. Jadi memang pemerintah membebaskan untuk setiap kelurahan, setiap kecamatan untuk memberikan potensi-potensi yang ada. Karena itu tadi balik lagi, karena perekonomian memang harus disupport lewat situ. Betul, dan kadang nggak terduga seperti yang saya lihat di Facebook kemarin itu ada sawah di Jogja atau di Magelang yang terus dikasih payung-payung putih. Gimana itu? Magelang ya kalau nggak salah? Magelang. Lah ya wong sawahnya ya nggak dirubah. Iya. Tetap seperti sawah, cuman dikasih teratak putih, payung putih, masuk bayar. Iya. Ngantre loh. Iya. Mbak, banget. Rame banget. Sudah ke sana? Saya mau ke sana, nggak jadi Pak. Oh gitu? Karena ramenya banget. Mbak bikin kayak gitu di Semarang? Nah itu nanti kita cari lah bareng-bareng ya Pak ya. Ya kamu aja lah nanti sana. Nanti Bapak nanti saya undang gitu ya. Siap. Tapi memang artinya apa sebenarnya tiap daerah tuh potensi untuk digali ya. Potensinya bisa digali gitu ya. Iya, banyak banget potensi. Dan ini menjadi kelihatannya tugas duta wisata untuk kemudian menyiarkannya ya. Iya betul. Ini loh Semarang punya ini, Semarang punya ini gitu ya. Iya, karena Deno Kenang memang sebagai interpretasi dari pemerintah Kota Semarang. Jadi orang kalau melihat kepanjangan mulut gitu. Iya kan? Iya. Karena dari sebenarnya tugas pokok dari Deno Kenang itu kan ketika kita ada penyambutan, kita jadi salah satu duta di situ. Kita di situ sebagai icon di situ. Dan ketika kita berdiri, mau nggak mau, gimana caranya kita sebagai duta belajar
supaya ketika orang lihat kita, mereka lihat kota Semarang. betul, Kota Semarang tuh betul. cantik. Nah, Betul, itu terlihat betul. dari citranya. Karena ngomongin tentang citra kan pasti harus ada citra setiap kota. Denoknya sudah cantik, kotanya harus cantik gitu ya. Iya, betul. Iya, harus iya. terbukti. Iya. Gitu. Dan juga personality-nya juga harus muncul ya. Betul. Anda juga harus terlihat Sumeh, Grapya, Iya. Semanak tadi ya. Iya. Celutak enggak usah ya. Ceritanya disimpan dulu. Disimpan dulu. Iya. Harus itu dan Iya. multikultural. Iya, betul. Karena kotanya multikultural. Iya, betul. Kalau betul. denoknya enggak multikultural malah lucu ya kan? Iya. Iya. Harus, wajib. Kalau ada potensi apa lagi nggak yang bisa digali dari kota Semarang yang belum, mumpung ini sampaikan ya, ini dengerin loh, ini didengarkan oleh pejabat, mudah-mudahan H1 juga nanti ikut mendengar. Siap. Apa yang pengen, wah harusnya Semarang harus ada ini untuk potensi wisatanya, ada nggak yang kamu pengen itu? Dari potensi kota Semarang. Harusnya diginiin atau harusnya punya layar LED raksasa Semarang punya Bapak. di di dekat Tugu Muda itu ya? Iya, depan Gedung Panenaran. Kurang gede gitu ya? Kurang gede ya Pak ya. Oke, siap. Bapak, mohon maaf ini ada yang menyampaikan kurang besar gitu ya. Kalau Semarang potensinya menurut saya apa yang sudah digarap oleh pemerintah sudah sangat pas. Sudah pas ya? Sudah pas. Malah mungkin yang perlu dijaga itu tadi ya, jangan sampai rohnya masyarakat terkikis. Betul. Ya? Jadi kalau ada orang bilang mau meningkatkan sesuatu daripada mempertahankan, lebih sulit mempertahankan. Gitu ya. Kan? Nah, ini kayaknya PR untuk semua masyarakat di Kota Semarang adalah mempertahankan culture yang ada. Gitu ya. Nah, itu yang memang harus saya juga mau sampaikan bahwa memang setiap masyarakat harus punya sense of belonging itu, rasa memiliki Kota Semarang kayak supaya setiap apa yang terjadi di Kota Semarang tuh masyarakatnya bisa kayak aduh Semarang kurang ini nih, yuk kita ini. Jadi ada inisiatif yang timbul dari dalam dirinya sendiri gitu. Ya itu memang betul tadi kamu katakan, bahkan seorang sopir taksi pun ya bisa berperan semangat besar. Karena itu perjumpaan seorang turis kadang pertama kali dengan sopir taksi malah. Betul. Ya kan dari bandara misalnya. Iya. Ini sudah menentukan like and dislike di awalnya dulu loh. Yes, betul. Iya kan? Lah itu berarti perlu di training mungkin ya. Yes. Semua misalnya sopir taksi yang ke bandara atau stasiun minimal pernah dapat training gitu kali ya. Iya, kalau dari pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pariwisata memang kita selalu adakan kelas sosialisasi. Oh, ada ya? Ada. Kita juga sopir taksi. Kita juga punya, kalau supir taksi ataupun semuanya yang berbau konvensional seperti itu, kita biasanya adakan seperti sosialisasi ataupun pembagian brosur. Lebih kepada mungkin di training bagus loh. Iya. Untuk kalau training mungkin lebih ke penggiat-penggiatnya. Mungkin ada travel blogger, ada beberapa mereka-mereka yang memang support dari kerja sama misalnya perusahaan gua itu nggak boleh nyebut untuk training drivernya, sopir-sopirnya juga dikasih wawasan pariwisata. Ada ya. Setiap contohnya kemarin kan sebenarnya karena di tahun ini sebenarnya ada Semarang Great Sale sebenarnya. Nah itu salah satu. Tapi pandemi ini ada juga. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Karena kan memang ini harus keep dulu. Nggak boleh kerumunan. Iya, disimpan gongnya tahun depan kan. Jadi memang sebenarnya itu salah satu event yang sudah terlaksana 2019 kemarin dan kita bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang memang mereka support tentang pariwisata Kota Semarang, dan di situ mereka juga meng-hire orang-orangnya untuk tahu tentang pariwisata Kota Semarang. Jadi ketika nanti itu yang tadi Bapak bilang, ketika seorang wisatawan datang, mereka akan ketemu dengan driver pertama. Nah, atau tukang becak. Nah, ya itu mereka keren loh kalau tukang becak bisa ngomong Inggris itu aja lumayan loh. Tapi ada Pak, banyak juga di Kota Lama. Tukang becaknya bisa? Iya, yang mereka ngomongnya bisa pakai bahasa asing juga. Belanda, Inggris, Mandarin. Karena mereka kan ada yang orang-orang kuno yang memang mungkin pada zaman dulu udah pernah ketemu. Masih ada. Masih ada. Okay. Jadi kalau di Semarang berarti desa wisatanya sebenarnya cukup banyak untuk diangkat, dan apapun potensinya sebenarnya bisa ya. Tergantung narasinya. Yes. Seperti tadi sawah. Yes. Dinarasikan dengan teratak putih dan payung putih laku gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya masing-masing tuh bisa mengangkat toh ya. Iya. Bahkan tadi yang Bustaman, padahal itu jualan kambing-kambingan itu, kambing sungguhan ding.
Iya, kambing-kambingan. Saya mikir kambing-kambingan. Ya kan gulai, sate, tengkleng apa dan bisa semuanya menjadi kayak apa ya? Trademark ya. Iya. Di sana ya. Dan tapi sekarang gini, zaman sekarang ini kan pandemi. Ya kan? Orang nggak bisa pergi-pergi. Terus ada yang usaha, wah ya pokoknya pandemi tidak pandemi, piknik must go on gitu kan, terus lewat virtual. Iya. Lah menurut kamu gimana? Efektif nggak sih? Efektif. Efektif? Sebenarnya kalau Piknik lewat virtual? piknik lewat virtual itu efektif. Efektif? Tapi jadi gini, dibilang efektif, menurut saya efektif karena efektifnya apa? Coba karena memberikan knowledge untuk orang knowledge. Lain. Pasti. Ada insight baru. Untuk orang lain. Tapi kalau saking apinya terus mereka nggak jadi tempat itu sudah cukup lah nonton virtual lah, kan kita rugi toh. Ya, tapi kan melihat kondisi yang sekarang memang tidak bisa memaksakan mereka harus datang ke satu tempat. Gitu ya? Iya. Jadi menurut saya tempat yang cara yang paling efektif memang virtual karena memang kita di era disrupsi 4.0 mau ke 5.0 kita memang ngikutin zaman. Virtual itu artinya saya belum pernah sih ikut piknik virtual. Itu pakai itu ya yang virtual VR. VR nggak harus sih. Lewat HP bisa. Oh gitu. Oh cuman ditunjukin kayak video gitu aja ya. Iya. Tapi mungkin pesannya virtualnya harus tetap ada hidden message-nya dong. Nah, itu PR untuk konten kreator. Ya tetap ngomong, ayo datang ke Semarang gitu loh. Jangan sampai terus mereka sudah puas gitu loh. Rasakan sate kambing Bustaman lah kan orang harus ke Semarang ya kan. Kalau dia nggak dipesen itu kan sudah cukup lah lihat begini. Memang ya itu PR untuk konten kreator yang ada di Kota Semarang. Makanya dari pariwisata memang bekerja sama dengan banyak travel blogger juga gitu. Lah tadi saya kepengen ngomong soal kuliner sedikit lah. Tadi kan kota-kotanya tempatnya sudah. Kalau kulinernya Semarang kita sebutkan saja apa sih yang paling disebut kalau Semarang? Lumpia. Terus apa lagi? Wingko babat, ganjerel. Nasi goreng babat. Lo kok babat semua ya? Ya banyak ya. Oh ya iso. Nah, babatnya wingko babat dan nasi goreng babat tuh babatnya sama? Beda dong. Oh beda. Bedanya apa? Kalau wingko babat itu kayak snack gitu. Tapi kalau nasi goreng babat itu enak banget nasi goreng babat. Tapi hati-hati Bapak Ibu yang asam urat jangan makan itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi gini konon wingko babat itu wingko yang berasal dari kota Babat. Iya. Betul ya? Iya betul. Kalau nasi goreng babat itu memang dari perut sapi loh. Dari perut sapi, iya. Babatnya beda toh. Iya, yang satu beda. Belakangnya D, satu belakangnya T itu ya. Iya. Betul ya? Oke, itu yang klasik yang nasi ayam, soto misalnya. Yang masih the hidden treasure of Semarang kulinernya apa? The hidden treasure of Semarang. Yang belum pernah tergali mungkin. Ada nggak? Saking Semarang tuh udah tergali semua loh guys. Sudah tergali semua? Bener-bener orang tuh kalau ke Semarang gak cuma mikirin nasi ayam. Coba Bapak kan pasti bingung. Karena kuliner di Semarang tuh banyak pol. Tahu petis? Itu kayak mochi. Betul loh. Saya pernah punya tamu orang Malaysia. Beliau seorang editor majalahnya itu loh orang kayanya Singapura itu majalah saya lupa majalahnya. Makanya dia berarti bergaulnya elitnya lah, sosialitanya Singapura lah. Itu aja akhirnya saya ajak makan tahu petis di Jalan Mataram yang kecil itu loh warungnya yang sumuk itu loh. Yang sumuk banget. Dan dia enjoy so much, he enjoys it. Ternyata luar biasa sekali. Dia sampai makan tanduk petis. Artinya saya makin menyadari saya setuju. Jadi sebenarnya pariwisata itu bukan sesuatu yang selalu harus mewah dan bling-bling gitu ya. Iya. Nggak harus mewah dan bling-bling. Dan karena itu, orang Semarang suka ini berarti dia harus, iya kan? Iya, budaya yang diikuti. Budaya yang diikuti ya? Iya. Budaya yang diikuti oleh lokalnya itu ya, pokoknya yang dijalankan oleh lokalnya itu ya. Oke. Terus dari kuliner, belum disebutkan ada nggak yang masih tersembunyi nggak? Yang kamu jangan ini harus diangkat ini. Selain ganjerel, terus apa lagi? Apa ya? Banyak banget ya. Kalau ngomongin ini kayaknya gara-gara lapar ya. Orang kalau lapar dan mau makan di mana, nggak bisa jawab gitu loh. Ya? Iya. Mie Jawa paling enak di mana? Mie Jawa, saya punya langganan namanya Pak Yanto, enak
Buang. Di mana itu? Ada di Puspo Giwang. Enak. Kalau ini boleh promosi ya? Boleh. Boleh. Puspo Giwang. Yes, Puspo Giwang. Enak itu. Kalau saya kok masih yang di Wat Gandul itu, Pak siapa? Pak Gareng. Pak Gareng, ya Pak Gareng, kok tahu? Iya tahu. Oh iya Pak Gareng. Iya, Pak Gareng. Terus juga ada yang di Kampung Kali itu. Oh iya. Pak Endut atau Pak Gundul, Cak Gundul. Cak Gundul. Iya sama ya kalau gitu ya. Iya. Terus Semarang juga yang terkenal ada Taupong. Iya. Taupong. Yang sempat viral tahu kan? Iya. Jadi keikut saya. Viral. Yang sempat viral itu. Viral. Bapak saya loh. Viral. Iya, tadi berita itu sempat viral beberapa. Bapak yang terus-terusin Pak. Sempat viral beberapa kali yang ada seorang tokoh paling kaya di Indonesia. Ngikutin nggak? Iya ngikutin. Makan di Taupong. Warung Taupong. Iya. Wah itu sampai ramai sekali. Iya. Ini mendatangkan masa lagi kan? Mendatangkan masa lagi, jadi betul. wisata lagi. Sesuatu yang diikuti. Oke. Gitu. Jadi kemajemukan Kota Semarang itu sendiri kan sebuah keunggulan ya yang kamu lihat tadi di tempat-tempatnya, tapi di dalam perilaku masyarakatnya, contohnya yang kamu wah ini memang majemuk sekali. Kalau tadi saya memberi contoh, saya Slametan Suro, tapi di tempat lain seperti apa yang bisa kamu lihat perilakunya yang wah ya orang Semarang memang grabyak kalau dengan siapa saja, tidak membedakan agama, benar. etnis dan sosial. Iya. Di tempat-tempat di Kota Lama itu kamu bisa lihat juga. Iya, karena memang di situ gimana ya? Kalau dibilang orang Kota Semarang tuh orangnya sumeh. Orangnya sumeh. Hobinya senyum, hobinya nunduk-nunduk kalau ketemu orang, ya kan? Ya memang kalau dibilang masyarakatnya Semarang memang kita semua udah jadi satu, jadi kita nggak membeda-bedakan, ini nggak ada membedakan. Jadi di Semarang pun juga saya selama umur 2 tahun di Kota Semarang, usia 2 di sini ngerasa Semarang termasuk kota yang damai banget. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain misalnya, sebenarnya Surabaya, Bandung, mungkin kalau Jakarta itu susah lah ya, kalau kemprungsung kok ya. Kalau saya kemprungsung ya Pak, iya benar. Apa sih bedanya misalnya dengan Surabaya, dengan Bandung, dengan Medan atau dengan kota lain, sebenarnya apa memang yang membedakan? Yang membedakan tuh balik lagi ke masyarakatnya. Kebiasaan masyarakatnya. Benar-benar dari masyarakatnya itu, dari akulturasi budaya yang ada, itu benar-benar bisa rukun dan guyup satu dengan yang lain. Benar-benar nggak ada yang gimana-gimana tuh, nggak ada, saya nggak pernah merasakan. Bahkan saya di sekolah negeri, saya dari SD, SMP, SMA di negeri, saya merasa semua teman-teman saya tidak ada yang membedakan. Benar-benar di situ juga nggak pernah kayak kalau orang Semarang bilangnya ngecing satu sama lain tuh nggak ada. Ngecing tahu nggak ngecing? Ayo, mungkin nggak ada yang jelaskan loh. Ngecing itu kayak niteni satu dengan yang lain, kayak dia gitu. Yang ngecing tuh selalu guru ya. Saya nggak ngomong, saya takut. Iya kan, yang ngecing selalu guru toh. Ya. Istilah itu khusus untuk guru. Istilah itu. Hati-hati loh gue diceng guru. Istilah itu khususnya zaman dulu ya. Iya. Bahasa itu juga loh. Kamu ngomong ngecing, bahasa dari mana coba? Itu dari tadi saya sempat singgung bahasa Prokem Semarangan. Nah itu salah satu yang memang jadi daya tarik juga. Dan juga bahasa Tionghoa. Kamu tahu loteng itu bahasa apa? Itu bahasa Tionghoa. Laotieng. Anglo itu juga bahasa Tionghoa. Sibin kamu tahu tak? Sibin, iya. Apa artinya sibin? Sibin tuh ini kan cuci muka. Cuci muka. Iya. Itu bahasa apa? Bahasa Tionghoa juga. Enggak, pikir kamu bahasa apa? Enggak mikir bahasa Jawa juga, karena bahasa Jawa enggak ada yang sibin gitu. Sibin enggak ada. Kamu saya tahu sibin? Sibin karena teman-teman saya dulu, saya sempat SD itu di swasta sebenarnya. Di swasta. Nah, swasta Katolik. Jadi teman-teman saya kan pasti kalau ngomong sibin. Kamu enggak mau sibin dulu sana gitu kan. Aku rado sok mau ke sekolah sibin tok. Nah, itu kayak bahasa baru tapi sibin, itu melekat gitu loh, sibin. Kayak tapi gitu. Banyak orang Jawa tahu kok sibin. Iya.
Si bin itu dari Hokkien namanya si bin. Si itu mencuci, bin itu muka. Si bin, jadi ngelap muka. Itu Tionghoa. Pembacaannya berarti bukan si bin ya? Suisi Jawa. Suisi Jawa ya. Loh, banyak loh. Kamu tahu nggak? Cetho itu ya bahasa Mandarin loh. Ya kan? Kamu nggak pernah tahu ya? Enggak. Kalau tahu itu Mandarin dikit-dikit toh? Tahu. Ni cetho pu cetho. Kalau itu nggak tahu Bapak. Ni cetho pu cetho. Kamu tahu nggak? Terus orang jawab ya, nggih kula cetho lho. Oh, iya. Oh, jadi saya udah mikir keras nih. Cetho. Bener-bener kan nih cetho. Ni cetho pu cetho. Kalau Tionghoa kan ngomong kamu tahu nggak? Lah kalau orang jawab, nggih kula cetho. Nggak, artinya saya pengen lihat artinya memang itu sudah terjadi juga di kulinernya juga. Lumpia itu akulturasi. Iya, akulturasi. Ya, bahasanya akulturasi, bangunannya akulturasi. Sejarahnya akulturasi. Manusianya aja banyak yang campuran. Iya. Iya kan? Iya. Kamu tahu nggak kalau ternyata bayi itu kalau pantatnya ada tohnya hijau itu selalu pasti ada darah Tionghoanya. Oh iya. Iya, itu ras Mongoloid. Oh iya, jangan di sinilah. Saya langsung bayi. Kalau sudah besar tohnya hilang. Oh iya. Kalau sudah besar hilang. Kalau masih bayi ada. Jadi itu menunjukkan. Jadi ini kembali lagi ini agak serius ini. Iya. Tapi dari tadi ya serius saya. Iya, serius. Kalau dilihat ya sebenarnya di kota itu ya kayak seorang wanita tadi kalau saya bayangkan ya. Kan ya boleh wajahnya cantik, tubuhnya molek, diajak ngomong juga nyambung, tapi harus ada sesuatunya yang lain ya. Yang bisa menyebabkan orang jadi suka, terkesan. Personality, the inner beauty. Betul ya? Inner beauty of a city seperti apa? Dan mungkin itu tanggung jawab kamu kali ya. Sebagai seorang duta wisata, bagaimana bisa memunculkan the inner beauty of Semarang mungkin. Kalau dari saya sendiri, karena saya sebagai milenial sebenarnya, saya sebagai anak muda, pemuda-pemudi, biasa Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi kalau dilihat dari... Ini hampir loh Sumpah Pemuda kan besok ya? Ya, besok. Besok ya? Iya, Oke. Besok. Jadi kalau sebagai pemudi di Kota Semarang, gimana cara membawa kecantikan Kota Semarang? Karena saya cewek ya, saya suka fashion, jadi bisa dari apa yang saya kenakan. Dari tas, entah dari baju yang berbau Semarang. Contohnya dari batik Semarangan. Oh iya. Ya, itu salah satu yang bisa diaplikasikan. Saya dulu pernah punya semuanya. Terus sudah rodok luntur saya kasih ke orang. Oh. Gambarnya Lawang Sewu. Oh, ada loh. Iya. Batik gambar Lawang Sewu. Nah, ini yang perlu orang ketahui bahwa orang tuh taunya Semarang nggak punya batik. Semarang punyanya batik pesisiran doang. Padahal Semarang punya batik banyak banget. Oh iya, ada Sampokong. Ada motif banyak banget, ada Lawang Sewu, asem. Yang paling sering kita lihat adalah asem. Kemudian ada warak ngendok. Itu yang paling sekarang lagi ini banget. Karena memang di Kampung Batik juga orang-orangnya juga kreatif, bikin motif-motif baru juga. Dan menurut saya yang bisa ditampilkan yang paling mudah untuk diaplikasikan sebenarnya dari apa yang kita kenakan. Karena kan orang melihat kita visual ya. Visual. Iya. Dan packaging dulu. Nah itu yang bisa kita kasih tahu ke orang itu dari. Nah, kalau gitu dulu. saya tak cari batik lagi kalau gitu ya. Oh siap. Batik Semarangan gitu ya. Iya Semarangan. Ada loh yang dulu gambarnya Cheng Ho aja ada. Ada banyak di Kampung Batik banyak. Ada nggak yang gambarnya saya itu? Oh, mau digambarin? Mungkin ada salah satu desainer yang berminat. Monggo boleh banget. Iso aman dari mana-mana. Mbak Fania kalau misalnya kamu misalnya ini kan kamu lahir sebagai seorang perempuan yang suka pariwisata, perempuan yang luar biasa, yang mungkin kegiatannya sekarang juga banyak sekali di dalam kota Semarang ini. Tapi andai kata dilahirkan lagi, pengennya jadi apa kamu? Aku dilahirkan lagi. Misalnya. Pengennya jadi, pengen jadi Fani aja. Oh sudah puas ya dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini ya? Bukan lebih ke puas, tapi mencoba untuk bersyukur apa yang Tuhan udah kasih sih. Karena aku nggak akan pernah bisa memilih untuk jadi siapa aku di dunia ini. Gitu ya? Iya, aku lebih. Wah ini bagus loh. Kamu baru umur berapa sih? 21. Kamu sudah bijaksana. langsung.
awan hitam auranya. Loh ya artinya kamu kan saya bersyukur dengan apapun yang telah terjadi gitu kan? Iya kan? Iya. Ada kata-kata bijak juga loh yang untuk itu. Gimana Pak? Apa yang sudah terjadi terima kasih. Iya. Apa yang akan terjadi baiklah. Iya. Wah, jadi benar-benar. siap. Quotes lagi. Keren. Jadi apa? Tadi kamu sudah puas lah dengan apa dan mungkin bisa diimprove lagi ke depannya. Iya, PR kita sebagai manusia kan kita mengembangkan bakat yang Tuhan udah kasih. Itu yang saya nggak mau rubah apa yang Tuhan udah kasih. Kalau ditanya pengen jadi apa, enggak, udah ini. Tuhan udah kasih saya ini, saya juga nggak bisa memilih untuk jadi apa. Ya sudah, saya pengen ini dan apa ya, melakukan yang terbaik yang Tuhan udah kasih ke saya. Biar berkenan aja gitu di mata Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Fania, titik balik kamu itu di usia berapa yang kamu mulai sadar soal ya hal pariwisata, soal ini umur berapa kamu mulai sadar? Kalau dibilang sadar atau mulai aware lah istilahnya. Ketika tahun 2000. Ketika umur 19 tahun. Oh, 19 tahun. 19 tahun. Ketika 19 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi. Nah, di malam itu. Betul Pak, di malam itu. Saya tahu. Betul. Saya tahu. Saya tuh punya indera keenam. Saya ketujuhnya ya, Pak. Jadi titik balik. Gerimis lah waktu itu. Saya ingat dulu ya, Pak. Latar settingnya gimana tuh, ya kan? Jadi waktu itu titik balik yang saya rasakan ketika umur 19 tahun. Saya pada saat itu, ini cerita nggak apa ya? Nggak apa-apa, saya pelet denger curhat toh. Oh, curhat ya? Nggak banyak orang tahu toh cerita ini? Enggak. Oh iya, ceritakan aja. Biar orang tahu. Jadi pada saat itu saya baru lulus kuliah ya. Saya kan dulu kuliah tuh cita-citanya pokoknya kuliah IPK 0,37. Loh, umur 19 kok bisa lulus kuliah? Enggak, maksudnya saya punya cita-cita. Ketika masuk kuliah, saya nggak pengen lagi ikut organisasi. Saya pengen kuliah aja. Oh, pokoknya datang kampus cuma untuk kuliah tok itu. Kuliah tok. Waktu SMA banyak kegiatan. Itu makanya kamu memutuskan universitas kuliah aja. Oke. Pokoknya kuliah aja. Terus habis itu IPK lulus 3,7, lulus 3,5 tahun. Cita-cita saya itu aja. Oke. Tapi pada saat itu Tuhan kayaknya memberikan kesempatan yang luar biasa gitu, yang akhirnya membuat saya kayak, Via nggak bisa nih, lu jadi kupu-kupu terus kuliah pulang terus tuh nggak bisa. Kamu harus. Itu saya sering dengar cerita ini loh, apa istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Tak pikir itu waktu saya dengar pertama kali kupu-kupu, oke wong seneng dolan nih. Jadi kupu-kupu, bukan kupu-kupu kuliah pulang. Oke. Jadi pada saat itu kuliah pulang dan itu benar-benar terjadi pada saya pada semester 1 sampai 3 benar-benar kuliah pulang isinya kayak gitu doang. Terus habis itu karena dibatasi uang jajan atau bukan. Karena ya sudah tekadnya itu ya. Karena tekadnya itu karena SMA udah kayak sudah capek. Dolannya cukup itu ya. Mainnya cukup. Tapi gimana? Ternyata saya melihat adik saya punya adik cewek ikut di Deno Kenang juga, tapi 2018. Oke. 2018 adik saya ikut itu. Akhirnya saya kok ngelihat kok kayaknya seru nih ikut Deno Kenang. Itu seru. Kamu umur 19? 19. Oke. Kayaknya seru ya ngelihat adik saya aktif ikut Deno Kenang gitu. Ada dia nambah wawasan, diwawancara. Ya, dan aku ngelihat ini anak pinter, ini anak makin pinter. Jadi dari situ aku melihat kepintaran atau kecerdasan seseorang itu nggak bisa tolak ukur kecerdasan seseorang tuh nggak bisa dari lahir udah cerdas, dari ini bisa, tapi suatu saat Tuhan bisa memberikan dia hikmat kepandaian untuk nih anak, ini orang ada masanya sekarang gitu. Dan saya saatnya mekar itu ya, saatnya mekar itu ya. Terus habis itu saya melihat adik saya tuh introvert banget, tuh tiba-tiba nih anak jadi aktif. Itu jadi pertanyaan buat saya sebagai orang ekstrovert yang saya ngerasa bahwa diri saya ekstrovert. Kamu kelihatannya introvert kok. Oh iya. Saya berhasil mengibuli Bapak. Ya kan? Pokoknya saya ngelihat adik saya kok ini anak kok jadi aktif, akhirnya saya disupport adik saya juga. Adik saya bilang, "Udah Mbak, kamu ikut aja daripada kuliah pulang terus." Akhirnya ikutlah saya di 2019 Januari saya daftar.
Januari apa Desember ya? Desember. Tahu saya. Saya curiga, pemirsa, ada apa ini? Terus habis itu saya akhirnya ikut. Saya juga cuman pengen punya teman banyak. Iseng aja. Pengen punya teman banyak, pengen dapat insight, pengen tahu Semarang lebih lagi. Pokoknya. Tapi mungkin juga ada nggak, Mang? Aku mbak adikku ya rak kalah kok. Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Justru saya banyak belajar dari adik kamu. Oke. Tapi itu yang menjadi pemicu ya adik kamu ya. Iya, jadi pemicu buat saya sendiri. Jadi itu jadi semangat. Itu titik balik kamu di sana maksudnya? Itu titik balik saya di sana. Ketika saya akhirnya ikut Danau Kenang dan saya juga nggak nyangka bisa jadi juara 1. Sampai detik ini saya kayak di rumah. Kadang kalau ngerenung ngelihat ke langit-langit kayak. Adikmu juara nggak waktu itu? Adik saya puji Tuhan juara harapan 1. Oh tetap sama satunya sama. Iya, yang sama. Satu juara harapan, satu juara 1 beneran ini. Iya. Oke. Tapi dia menjadi kayak apa ya? Inspirasi loh buat saya. Inspirasinya ya? Iya. Jadi semangat dan motivasi buat saya. Oke. Akhirnya saya titik balik itu benar-benar terjadi di saya kayak kaget dibilang, aduh juara 1 Kayak hah? Jadi kayak bingung. Jadi karena saya cuma melakukan ya ini sesuai dengan apa yang Tuhan ini ya. Maksudnya kayak sedih kan, suruh jawab, suruh ini, udah ikut. Dan tapi memang di situ tetap belajar, tetap cari tahu. Sampai saya juga latihan public speaking juga sama salah satu dosen saya. Saya latihan, saya juga cari materi dan lain sebagainya. Tetap ada perjuangan itu. Cuman berat tapi enjoy gitu ya. Waktu dijalaninya enjoy gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya kayak ambisi terlalu besar di dalam istilahnya situ. Nothing tulus. Yes. Ya kan? Nothing tulus. Untuk kayak harus juara 1 nggak ada. Yang penting cuman pengen tambah wawasan, pengen aktif, pengen punya banyak teman. Pokoknya pengen punya relasi sebanyak-banyaknya. Wah itu kalau semua niat baik memang diniati, yang terjadi adalah mestakung. Apa tuh, Pak? Semesta mendukung. Mestakung. Kirain mau ada kangkung-kangkungnya kok mestakung gitu kan. Iya. Kalau Anda misalnya diberi kesempatan berterima kasih kepada Fania umur 19 tahun. Di saat titik balik itu apa yang akan Anda katakan pada Fania 19 tahun? Don't cry gitu kan. Terima kasih buat Fania yang sudah mau growth, yang sudah mau move on dari mahasiswa kupu-kupunya, yang sudah mau dekat lagi sama keluarga. Karena saya dulu waktu jadi kupu-kupu ya saya pulang ke rumah, tidur, ngerjain tugas gitu aja. Jadi benar-benar sepi hidup saya pada saat itu. Gitu ya? Iya, diajakin papa mama pergi juga enggak lah, di rumah aja. Enggak lah, pergi sama teman aja. Nah itu. Jadi benar-benar titik baliknya adalah ketika saya balik ke keluarga. Maksudnya balik dalam arti saya dekat lagi sama keluarga, main liburan bareng, justru di situ Tuhan lebih berkenan. Jadi kayak itu jadi hal yang membuat saya benar-benar bersyukur atas. Oh maksudnya setelah sibuk kemudian balik lagi gitu? Setelah jadi waktu jadi kupu-kupu itu saya gimana ya? Malah nggak pernah kumpul keluarga gitu? Malah di rumah jadi kayak introvert, jiwanya introvert. Diajak-ajak nggak mau? Nggak mau. Jadi, diajak makan nggak mau? Nggak mau, introvert. Tapi tetap makan. Lapar. Kalau nggak makan Fania nggak ada nih sekarang, Pak. Tetap dong. Oke. Iya. Artinya menutup diri lah. Menutup diri, iya. Itu namanya kalau di Jepang ada loh. Apa tuh, Pak? Hikikomori. Apa itu? Jadi. Ya itu orang yang nggak mau keluar kamar. Iya. Merasa nyaman. Iya. Agak setengah depresi sebenarnya. Karena pada saat itu merasa Betul. Tapi untung kamu kemudian bisa keluar dari kepompong ya. Iya. Keluar dari kepompongnya ya. Iya, itu salah satu anugerah juga. Maksudnya akhirnya timbul pemikiran ikut Danau Kenang itu nggak ada di pikiran saya. Karena saya dulu hobinya main futsal. Hah? Iya, saya dulu pemain futsal. Futsal? Iya, saya futsal. Waktu di SMA? Saya pemain futsal. Sekarang masih? Enggak, sekarang pakainya heels, nggak bisa pakai sepatu futsal. Tapi kalau main futsal pakai heels ya bagus. Sakit lah, ankle saya. Iya. Wah iya. Berarti Anda sudah banyak mengalami lah. Ya, ini menarik sekali sebenarnya apa yang dilakukan oleh Fania. Ini seperti kota Semarang sebenarnya. Bagaimana kota Semarang sebagai sebuah kota yang dulunya seperti kepompong, diam, kumuh, kuno, nggak bergerak.
mendadak sekarang mulai membuka diri, merekah, menunjukkan segala potensinya yang sangat luar biasa sekali. Jadi dan ini mau tidak mau untuk mengabarkan segala kebaikan dan kehebatan Kota Semarang butuh seorang duta wisata seperti Fania ini. Ya, sekarang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sekarang kita main game ya. Iya. Main game ya. Saya selalu ada pertanyaan ini sudah saya tanyakan selalu pertanyaannya ini kokologi namanya. Kokologi. Psikologi ya. Oh iya. Dari Jepang katanya lah. Iya. Gini. Ini untuk refleksi juga sih. Oke. Jangan tegang. Relax. Okay. Pejamkan mata. Saya kayak lagi di podcast yang close the door, ya kan? Anda sedang dalam, ini nanti dijawab nama-nama orang juga sih. Anda sedang berpetualang loh, Anda duta wisata loh, berpetualang di sebuah traveling di gurun pasir yang sangat luas, gersang, panas. Anda naik onta. Dan Anda kehausan, kehabisan air, sepanjang mata memandang hanya hamparan pasir kering, kerontang. Ngelak setengah mati. Kemudian Anda ngomong dengan onta Anda. Ngeresah gitulah, atau ngomong atau curhat. Apa yang Anda curhatkan kepada si onta itu? Kapan ya Tuhan kirim hujan? Kapan itu? Oke. Tadi tiga ya. Terus yang kedua, Anda akhirnya jalan-jalan, di depan ada oase yang airnya berlimpah, bening, menyegarkan dan mengalir. Dan Anda, bungai langsung datang ke sana, mendekati dan akhirnya terdengar gemericiknya. Anda dekat, di sana kok ada. Saya bayanginnya Aladin loh Pak. Ada orang sedang berdiri di tepi oase. Siapa orang itu? Sebutkan nama yang Anda kenal. Papa saya. Papa kamu. Setelah Anda minum puas, Anda jalan lagi sampai sore menjelang malam, di kejauhan terlihat sinar dari sebuah kota yang menjadi tujuan Anda. Saya pengen nangis ya, kayak crying gitu. Ya nggak apa-apa, monggo. Anda melihat kota itu dan Anda sudah, ini sudah sampai. Melihat lampu itu, apa yang Anda rasakan? Kehangatan ya? Kehangatan. Oke. Anda sampai di kota, Anda turun dari onta, Anda disambut oleh orang-orang di kota itu, ontanya diserahkan kepada petualang berikutnya yang dinaiki. Siapa yang naik onta itu? Mama saya. Mama kamu? Iya. Oke. Oke, nanti kita jawab setelah ini ya. Oke. Nanti ada enaknya daging lagi atau enggak? Atau ini aja? Ada dong. Cukup. Saya penasaran deh ini apa nih? Oke, ya kita nanti sambung ya. Setelah berikut ini jangan lupa like, share, dan komen. Oke, sudah siap Fania? Siap apa nih Pak? Pengen tahu tadi jawabannya apa? Iya. Soal perontaan tadi. Iya, perontaan itu. Tadi saya tanyanya apa ya? Yang pertama kamu sudah putus asa di tengah padang pasir yang panas, kehausan. Sepanjang mata memandang hanya padang pasir, kemudian kamu berkata sesuatu kepada si onta. Apa yang kamu katakan? Tuhan kapan kirim hujan? Oh gitu ya. Itu harapan atau putus asa? Itu harapan. Harapan. Duh kapan Tuhan kirim hujan? Oh, gitu ya. Artinya kamu orang yang optimis. Wes. Karena yang kamu rasakan, yang kamu jawaban kamu itu menunjukkan ada orang yang putus asa sudah wes pokoknya itu. Artinya itu kan sebuah keputusasaan yang sedang terjadi itu. Artinya kamu masih ada mengharapkan Tuhan kapan turun hujan sehingga bisa berakhir penderitaan ini. Jadi itu kamu orang yang optimis itu. Ya kan? Jadi itu jawabannya. Yang kedua, di oase itu, kamu ke oase yang bening dan jernih segar. Kamu datang melihat seseorang berdiri di kolam itu. Siapa orang itu? Papa. Itu artinya itu orang yang kamu tuju saat kamu ada kesulitan. Yes. Betul ya? Iya, betul. Itu orang yang akan kamu tuju saat kamu ada kesulitan, yaitu namanya. Yang agak sedih ya. Iya, agak sedih. Ini saya jujur agak baper. Atau melihat saya seperti papa kamu. Ada figur yang kan soalnya seorang bapak ya. Iya, betul. Banyak sih orang lihat saya terus merasa terharu kok. Melihat penderitaan saya. Tisu.
Oke, terus kemudian kamu sampai di kota dan kamu melihat lampu, kamu sudah sampai di tempat tujuan. Apa yang kamu tadi rasakan rasanya? Rasanya apa ya? Hangat ya. Hangat ya. Hangat. Artinya happy gitu ya. Iya. Ya artinya pada saat Tenang kamu meskipun sudah mengalami segala kesulitan, akhirnya kamu berhasil mencapai, kamu berhasil bersyukur dan move on. Itu juga bagus. Ada orang yang masih bicara, aduh aku kok masih capek rasanya itu ya. Ada yang jam gitu. Ada. Artinya itu kepribadian. Jadi game ini sebenarnya untuk menggali the inner thought lah, yang di subconscious. Lah, yang terakhir ini menarik. Apa nih? Siapa yang menunggang ontamu tadi? Mama. Mamahnya ya. Ini rada menarik. Kenapa? Gak apa-apa. Gini, kamu pasti sayang papa kamu ya? Sayang. Sayang sekali. Sayang banget. Lebih sayang daripada mamah kamu. Yes. Betul ya? Iya. Karena siapa? Objektif ya. Objektif. Dalam hal ini. Dalam hal ini. Ya. Siapapun yang nunggang ontamu yang tadi kamu tunggangi itu adalah saingan cintamu. Yes. Benar. Karena sometimes my mom tuh jealous sama care-nya papa ke aku. Bener, aku bisa jadi psikologi. Iya, karena ya kadang mama kayak jealous gitu loh. Gitu Bukan ya? jealousnya bukan yang kayak cemburu, no, tapi mama kayak ketika papa misalkan nganterin aku nih, nganterin aku kan papa hobi banget nganterin aku nih kemana-mana. Misalkan mama pengen pergi sama papa, itu tuh kayak nggak mau kalau ada aku, kayak mama pengennya berdua, ya udah gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya ya wajar aja. Iya. Tapi menarik ya, bisa menggali sebuah secara tidak langsung. Iya, secara langsung. Karena tuh aku jawabnya juga mama. Iya. Ya karena ya udah. Itu memang the subconscious yang digali kok. Dengan kemampuan saya untuk menembus mata batinmu. Tolong kasih mata ya. Ya, oke. Ini ada satu game lagi nih. Duh, apa nih? Tebak-tebakan huruf. Kok huruf? Bener dong, Pak. Tebak-tebakan kata. Kata. Yang berakhir dengan teorinya di sana sih katanya suruh. Saya nggak boleh lihat di sana. Suruh T tapi akhirnya G ini. Hah? Belakangnya G. Apa Gi? Cepet-cepetan ya. Kamu dulu atau saya dulu? Saya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gang. Kalau saya 1, 2, 3, 4, 5 gudeg. Oh, gudeg kok belakangnya G toh? Gudeg belakangnya apa? Orang aku reko-reko mikirin. Dong boleh toh? Ding dong itu. Ya gong. Gong. Kembung. Ayo cepat. Kembung. Sambung. 1, 2, 3, 4. Kalah. Cembung. Di sini kita hadiah sama bapaknya. Kebalik dong. Saya minta hadiah bapak. Oke. Jadi wah ini seru sekali. Lebih seru daripada wawancaranya. Iya. Ingat onta. Oke, ini terakhir aja. Yeah. Ada nggak unek-unek yang pengen bukan unek-unek ya, mimpi yang pengen kamu sampaikan yang untuk pariwisata di kota Semarang supaya lebih makin hebat, makin jeder gitu. Mimpi kamu, Semarang kalau bisa seperti ini, ada nggak? Saya pengennya, tadi saya kepikiran waktu lagi mandi pagi, saya kepikiran kayak apa yang bisa saya berikan. Sering dapat ide saat mandi ya? Betul. Di kamar mandi tuh saya yakin semua orang merasakan ketika nongkrong di kamar mandi pasti akan ada ide. Ini saat mandi apa saat nongkrong? Saat mandi. Oh, saat mandi. Kayaknya ada ilham yang lewat gitu loh. Oke. Pengennya hal yang bisa kayak membawa Semarang ke kancah internasional. Itu saya pengen bawa denok kenangnya sih. Oh, denok kenangnya. Duta pariwisatanya.
lebih ke Denok Kenang sebagai apa ya, yang interpretasi kota Semarang supaya bisa orang-orang benar-benar melihat nyata bahwa duta itu tidak hanya cantik dan ganteng aja, tapi personality, pokoknya 3B, brand, beauty, and behavior-nya. Brand, beauty, and behavior. Wah. Itu bisa dibawa dan orang benar-benar gak cuma melihat dalam satu kali ajang doang, gak cuma melihat dalam 1 tahun masa jabatan, tapi selama-lamanya. Jadi benar-benar branding itu tidak hanya dibuat untuk sementara, tapi seterusnya. Jadi sustain. Harus menjadi roh gitu ya? Iya. Harus menjadi roh. Harus melekat. Saya pengennya itu sih. Oke. Ya pokoknya saya mikirnya lebih ke hal-hal sederhana Pak. Kalau untuk mikir kayak Semarang ke internasional, saya yakin pemerintah sudah bikin itu dengan planning yang luar biasa. Tapi PR bagi saya adalah lebih ke personal orangnya. Saya pengen orang-orang yang ada di Denok Kenang ataupun duta-duta wisata lainnya bisa menerapkan 3B itu. Tapi tidak hanya dalam satu masa jabatan, tapi seterusnya, sustain. Seumur hidup? Yes. Seumur hidup itu ya? Kayak kontrak itu kali. Yes. Kontrak tapi seumur hidup. Gimana tuh? Iya. Wah, terima kasih Fania yang sudah bincang-bincang, yang sudah bersemangat membawa kota Semarang ke kancah internasional nantinya. Amin. Dan mungkin saya ada kata-kata untuk Denok Kenang juga ini. Iya, boleh. Duh, deg-degan nih. Apakah kata setelah unta ini? Ada hal yang seorang Denok dan kota Semarang tidak bisa lakukan. Ada satu hal yang seorang Denok dan kota Semarang tidak bisa lakukan. Apa? Berhenti menjadi indah. Jadi terima kasih Fania sekali lagi, dan para sobat latihan, kita telah mendengar bagaimana seorang Denok, seorang duta wisata untuk kota Semarang, mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang demikian besar untuk membawa dan mengabarkan apa yang menjadi potensi keindahan dari sebuah kota. Ada 3B, ada brandnya, ada beauty-nya, ada behavior-nya. Dan sebagai seorang duta wisata, tugas dan tanggung jawab itu tidak hanya diemban saat dia menjadi seorang Denok atau seorang Kenang, tapi tugas membawa dan mengabarkan kebaikan dan segala potensi sebuah kota akan dibawa sampai selama-lamanya. Jadi ini dengan semangat semacam ini, semoga sebuah kota, terutama kota Semarang dalam hal ini, bisa mengeluarkan semua potensi terbaiknya, semua potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Artinya apa? Sebuah kota akan menjadi indah kalau ia bisa mengeluarkan the inner beauty of herself. Saya Haryanto Halim, sampai jumpa lagi di latihan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Salam.